Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu. Apa kabarmu hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan dari rumah? Pantaslah jangan cerah-cerah, berarti sudah siap menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya ya kita biar supaya semangat, kita tetap semangat, ya. Oke, silakan berdiri semua. Sudah? Tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Bersemangat, Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Bersemangat, semangat. Oke. Ya, kita akan mempraktekkan untuk merealisasi yaitu praktek teknik stop. Nah, apa itu teknik stop? Teknik stop adalah melatih fokus kita dan meningkatkan konsentrasi dan ketenangan ketika kita dalam belajar. Itu gunanya ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Oke, silakan anak ibu semuanya tutup matamu, pejamkan matamu, tarik nafas dalam-dalam, tahan dan lepaskan. Sudah? Oke. Oke ya. Nah, kita sebelumnya harus mempunyai komitmen ini dalam belajar ya. Kalau kita sudah punya komitmen, artinya kita harus benar-benar nanti saling mematuhi komitmen yang sudah kita sepakati. Harus saling bekerja sama ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ya tentang gerhana. Bagaimana proses terjadinya gerhana? Baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelumnya kemarin ibu sudah mengasih tugas ini, yaitu membuat tugas proyek berkelompok di rumah. Yaitu tugasnya masing-masing membuat gerhana matahari dan gerhana bulan, ya kan? Nah, jadi setelah itu kita nih mau melihat videonya dulu ya. Jadi kepada kamu masih kelompok, silakan dicatat informasi-informasi yang menarik dan penting menurut kamu. Oke, ibu harus dicatat dulu. Ini bagian soal gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak dan sebagian atau seluruhnya. Gerhana menggunakan jenis dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan di antara
bumi memasuki pemanggilan yang sempurna saat terjadi gerhana bulan. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Kita tadi sudah melihat ya video yang tadi kita tonton yaitu tentang proses terjadinya gerhana matahari. Yang harus dilakukan tentang gerhana matahari: satu, posisi matahari, bulan dan bumi. Dua, bayangan. Umbra adalah bayangan intri yang berbeda di bagian tengah, sangat gelap pada saat terjadi gerhana matahari. Penumbra adalah bayangan kabur yang saat terjadi gerhana matahari atau terjadinya bayangan pada benda gelap atau tidak tembus pandang. Dua, gerhana matahari terjadinya karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Oke, bagus. Sekarang ada kelompok dua. Ada tadi yang mencatat? Oke, silakan. Balaskan anak, dia jelaskan. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga menutupi sebagian cahaya matahari. Umbra adalah wilayah yang paling gelap dari semua bayangan di mana semua cahaya sepenuhnya terhalang. Umbra adalah wilayah yang menampung sebagian sumber cahaya yang terhalang yang menghasilkan bayangan kabut, namun tidak segelap umbra. Gerhana matahari dapat terbagi menjadi dua: gerhana matahari total, gerhana matahari cincin. Oke, lanjut ke kelompok tiga. Silakan. Matahari dan bulan. Beberapa hal yang harus diketahui tentang gerhana. Satu, posisi matahari, bulan dan bumi. Dua, bayangan. Umbra adalah bayangan inti yang berada di bayangan tengah, sangat gelap pada saat terjadi gerhana matahari. Penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat terjadinya gerhana matahari atau terjadinya bayangan pada benda gelap atau tidak tembus pandang. Oke, baiklah semuanya. Nah, kemarin kan kalian sudah dikasih tugas proyek ya, yaitu membuat model gerhana. Ada yang membuat gerhana matahari dan ada yang membuat model gerhana bulan. Oke, untuk kelompok satu mana nih hasilnya? Coba dilihatkan. Nah, dilihatkan biar nampak hasilnya bagaimana. Iya, hasilnya. Ya, ini tugas dari kelompok satu. Oke, lanjut ke kelompok dua. Hasil tugas proyeknya. Iya. Nah, ini gerhana apa, Nak? Gerhana matahari ya. Ini gerhana matahari kelompok satu, ini gerhana matahari. Lanjut ke kelompok tiga. Ya, kelompok tiga ini adalah iya gerhana bulan. Oke, baiklah. Nah, tadi kan sudah dilihat tuh hasil tugas proyeknya bagus, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan ini masing-masing setiap kelompok. Dimulai dari kelompok satu, dipersilakan. Oke, dipersilakan kelompok satu mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan, tadi yang mulai siapa? Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami tentang gerhana matahari. Ini adalah hasil dari survei kami kelompok satu. Ini adalah matahari, bulan dan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di tengah matahari dan bumi. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Demikianlah presentasi kami ini dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, baiklah. Nah, tadi kelompok satu sudah mempresentasikannya. Ya, sudah bagus. Ya,
daripada bumi hanya sebagai tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Demikianlah presentasi kami ini dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah ya. Nah sekarang kelompok 3. Oke, dipersilakan kelompok 3 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami tentang gerhana bulan. Silakan jelaskan posisinya dulu. Mana matahari? Mana mataharinya? Siapa yang mau jelaskannya, nak? Ayo, Rahel. Mana dia mataharinya? Nah, mataharinya itu yang bersinar berarti ya? Oke. Kemudian itu bumi ya? Bumi. Itu bulan. Oke. Jelaskan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi meliputi sebagian atau keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi berbeda. Oke. Ya, silakan tutup. Baiklah, nah jadi tadi masing-masing sudah mempresentasikan ya tugas proyeknya ya kan, yaitu membuat model gerhana matahari dan gerhana bulan. Ibu apresiasi ya untuk kelompok 1 ya, pekerjaannya sangat luar biasa, is the best. Kelompok 2 juga luar biasa, is the best juga. Dan kelompok 3 juga is the best, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Nah, jadi tadi kita sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang ya, ini kita beri kesimpulan dulu ya. Kita menyimpulkan kegiatan kita pembelajaran hari ini. Jadi tadi kesimpulannya ya, sama-sama kita simpulkan. Yang pertama yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari tadi terjadi jika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus yang menyebabkan bayangan bulan jatuh pada bumi. Itu tadi gerhana matahari. Nah, gerhana bulan bagaimana? Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Jadi kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari ya. Oke, tadi begitulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita mau refleksi dulu nih ya. Untuk kelompok 1 dulu nih ya, refleksinya bagaimana? Oke, dari kelompok 1 ya. Nah, siapa tadi yang refleksi ini dari kelompok 1? Oh, Jordan ya. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini ketika mengikuti pembelajaran yang sudah kita lewati tadi? Senang ya? Kenapa senang? Iya, kenapa senang nak? Karena senang lah, tadi nonton video kita kan, ada semangatnya ya kan. Nah, kira-kira hal apa yang paling kamu suka dari kegiatan yang sudah kita jalani tadi? Hal yang mendapat Apa yang paling kamu sukai? Nonton video ya, ya kan? Senang nggak nonton video? Senang ya, jadi kita biar nampak gitu ya kan, bagaimana posisi bulan, bumi dan mataharinya. Kira-kira hal yang paling mudah apa? Membuat tugas proyek ini yang paling mudah apa? Samanya ya. Yang paling sulit apa? Membuat apanya? membuat ini yang Membuat posisinya dia. Oke, lanjut ke kelompok 2. Refleksinya kelompok 2, silakan. Bagaimana perasaannya setelah
senang ya? Apa aja yang membuat kamu senang? Nonton video. Video. Selain itu? Selain itu juga nonton video sama teman juga. Oke. Hal yang paling kamu sukain apa? Apa? Atau tadi kita kan ada teknik stop, ada teguh semangat. Oh iya tadi tetap semangat. Teguh semangat tadi ya, jadi bersemangat. Kira-kira hal yang mudah waktu melaksanakan tugas proyek apa yang paling mudah? Membuatnya itu apa yang paling mudah? Membuat memasukkan bolanya. Memasukkan bolanya ya. Oke, itu digantung gitu ya kan. Kalau yang paling sulit apa? Sulit menyamakan itu Ya, makan mencari garis tulisnya ya. Oke, bagus. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Ya, pembelajaran kita ya hari ini sudah sangat bagus. Ya, nah sekarang ibu akan merefleksi diri ibu sendiri. Ya, mudah-mudahan di depannya ibu akan membuat pembelajaran seperti ini lagi. Pasti kamu senang kan? Senang kalau pembelajaran seperti ini. Iya. Oh, kita buatnya seperti ini? Iya. Enak ya, selama ini kan mungkin metodenya ceramah, tidak praktek. Ini kan kita praktek, membuat tugas proyek praktek langsung, kemudian melihat videonya langsung. Jadi pembelajaran aktif dan menyenangkan. Oke, nah sekarang setelah kita belajar pada hari ini,